ketika menyampaikan kebenaran seperti orang yang meminta, memohon kepada orang itu supaya melakukan perbuatan atau sama dengan kita dengan cara yang tawadhu. Inilah dakwah. Seorang dai itu bukan seorang amir, bukan orang yang merintah main suruh-suruh. Ngajak, ayo. Maka orang yang berdakwah, seorang dai harus tawadhu dan bersungguh-sungguh di hadapan orang yang didakwahi, jangan merasa lebih hebat. Tahukah kita, belangkon ini adalah pakaian abdi dalam, pakaian cerminan hamba yang rendah di hadapan raja. Sebenarnya ketika orang siap menggunakan belangkon, itu sebuah deklarasi diri. Kita siap merendahkan diri di hadapan orang lain, dan saya tidak akan pernah merasa ada orang lain lebih rendah daripada kita. Itu bahwa kemudian Said Rahmat kelihatan lebih gagah dengan belangkon, itu kan memang faktor wajar aslinya. Tapi bukan niatan itu, niatannya bukan itu. Pegang pada saudara-saudara saya, berani-berani pakai belangkon, kemudian sombong, copot saja, ganti pakai yang nyuncung aja itu. Ketika kita ngaji misalnya orang bikin cerita yang macam-macam, tidak perlu. Pada suka cukup kisah dalam Quran, cukup, lebih dari cukup. Baca dengan sungguh-sungguh. Silakan baca cerita yang dalam hadis, tapi nanti kalau bahas hadis akan panjang, jangan mustahil dulu. Sudah takhrijnya baca syarahnya. Quran berringkas, singkat padat. Tetapi memang ketika Quran akan kita bicarakan, biasanya Quran itu datang duluan, memberitahu. Ada peristiwa apapun juga Quran akan mengatakan, peristiwa hari ini tentang ini adalah peristiwa ini dalam Quran. Coba kamu baca berulang-ulang itu, dia akan mengatakan, sampaikan pada umat sebenarnya ini maksudnya. Cukup. Yang sholat, apa sih sholat? Sholat itu adalah kampus atau pendidikan yang mengajarkan kita supaya tawadhu, terus sholat sampai tercapai tawadhu serendah-rendahnya diri, sampai kita sadar bahwa kita ini tidak ada apa-apanya, kita tidak punya kelebihan dari orang lain.